Oke, kembali lagi bersama Kombur sendiri ya, Kombur sendiri. Kali ini kita akan mencoba eh, mereaksi atau Kombur bercerita tentang salah satu akun yang mengatakan bahwa kalau pingin presiden terbodoh di dunia, ya pilih Anies. Ya, akun ini tentu saja membuat saya tergerak untuk memberikan reaksi. Kenapa? Karena semua indikator yang dikatakannya bahwa Anies itu terbodoh, ya, presiden terbodoh nantinya di Indonesia, itu membuat saya geleng-geleng kepala. Kenapa geleng-geleng kepala? Ada manusia sedungu tersebut. Kalau ada orang yang pernah jadi dosen, kemudian pernah jadi rektor, kemudian pernah jadi menteri pendidikan, kemudian pernah jadi capres, calon presiden mendatang, dikatakan bodoh, ini betul-betul gagal nalar, ya, gagal nalar alias dungu. Saya bilang dungu. Jadi saya akan berkomentar sebaliknya. Saya mengatakan bahwa orang yang menyebutkan hal tersebut adalah orang paling dungu di Indonesia. Oke, hal pertama yang disampaikannya adalah kalau kita klik Google, kita ketikkan ya gubernur terbodoh, maka katanya akan muncul nama Anies Baswedan. Jadi hari ini ya, tanggal hari ini saya ketikkan ya, tanggal 22 Januari 2024, ternyata nggak betul yang dibilang dia. Kalau algoritma itu memang begitu, seharusnya di tempat saya, di pencarian saya juga harusnya begitu. Jadi yang malah muncul malah gubernur-gubernur lain, misalnya gubernur di Oregon, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan orang ini, orang dungu Indonesia ini, ya, orang dungu Indonesia ini merupakan opini yang berusaha mendiskreditkan pribadi seseorang tanpa fakta-fakta yang jelas. Oke, ini dari search yang kita lihat ini di layar, nggak seperti yang dia bilang. Kalaupun kita mau tampilkan di videonya, ternyata data dia itu 2020. Jadi data 2020 diusahakan atau disebarkan ke kita di 2024. 4 tahun yang lalu. Ini data sampah kalau saya bilang. Makanya orang yang membuat data sampah, ya orang paling dungu di Indonesia. Jika Anda ingin Indonesia memiliki presiden terbodoh sedunia, maka Anda bisa memilih Anies Baswedan. Saya yakin jika ia benar-benar berhasil memenangkan pemilu pemilihan presiden kali ini, maka Indonesia akan memiliki seorang presiden terbodoh sedunia. Setidaknya menurut versi Mbah Google. Mengapa saya sampai berpikir demikian, guys? Karena hal ini pernah terjadi ketika Anies menjabat sebagai gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Algoritma Google menunjukkan hasil pencarian Anies Baswedan jika kita mengetikkan siapakah gubernur terbodoh sedunia, atau cukup ketikkan saja gubernur terbodoh, maka nama Anies Baswedanlah yang akan muncul. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan ya guys, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Selama menjabat sebagai gubernur Jakarta, Anies Baswedan memang sepertinya jauh panggang dari api. Kebijakan-kebijakan yang dibuatnya selama memimpin DKI Jakarta banyak yang tidak berguna.
Mungkin beberapa dari Anda masih ingat patung getah-getih dari bambu yang dibuat oleh Anies, yang akhirnya juga memicu kontroversi dan berbagai hal-hal lainnya. Sedangkan hal-hal yang sudah bagus, yang berguna, yang bermanfaat, yang sudah ada sebelumnya, justru dihentikan oleh Anies dan diganti dengan program-program yang tidak jelas, tidak bermanfaat, dan tidak berguna bagi masyarakat. Dengan cara seperti inilah Anies memimpin DKI Jakarta. Namun ketika berbicara di depan publik, ia selalu berkata seolah-olah kebijakannya adalah yang paling berhasil, seolah-olah ia adalah seorang gubernur tersukses sedunia. Oke, setelah melihat videonya sampai selesai ya, dengan bermacam argumentasi tentang hal-hal yang dibuat oleh Anies ketika jadi gubernur di DKI, indikator disebutnya Anies itu gagal hanya terkait patung dari bambu itu. Patung dari bambu. Sementara ketika saya ingin tambahkan, ketika dia sebelum jadi menteri saja, ketika masih jadi rektor Paramadina itu, ada beberapa program Anies yang sebenarnya cukup menarik. Misalnya Indonesia Mengajar, kemudian ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia yang berusaha untuk membuat reformasi persatuan guru yang selama ini dikelola, dimonopoli oleh PGRI, yang di bawah langsung oleh pemerintah atau eksekutif, kemudian berusaha untuk disegarkan dengan hadirnya PGSI. Itu saja sudah nilai plus. Sudah nilai plus. Tapi seperti yang terjadi di kubu Desa Penari, ya, kubu Desa Penari, orang-orang yang berada di kubu Desa Penari ini banyak yang logikanya bagus, pintar-pintar, kemudian orang hebat, ya, ahli hukum, bahkan ada aktivis reformasi 98. Tapi ketika di Pilpres 2024 ini, mereka bergabung di kubu Desa Penari. Jadi karena hal-hal kecil, hal-hal tertentu yang mereka mungkin belum pernah nikmati di muka bumi ini, di dunia ini, lalu dia berusaha untuk mencapai, mewujudkan keinginannya dengan bergabung di Desa Penari. Jadi dengan bergabungnya ke dalam Desa Penari, memang nalar kita, logika kita, apa yang kita perjuangkan selama ini, itu bisa hilang, menguap, ya, seperti gas air mata yang dipanaskan oleh api-api yang dibakar dari ban-ban bekas itu di jalanan. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan oleh Kombur sendiri. Saya berharap kita tidak gagal nalar, ya, tidak gagal nalar. Apapun pilihan kita di 14 Februari 2024, kita tidak boleh menganggap satu pasangan itu lebih bodoh dari pasangan-pasangan lain, atau ada pasangan yang mengklaim dialah yang paling pintar. Jadi itu demokratis, ya, demokratis. Sama dengan hari ini saya menentang pendapat yang mengatakan bahwa salah satu paslon itu bodoh. Kalau jadi presiden nanti dia jadi presiden yang paling bodoh. Maka orang yang mengatakan itu, sekali lagi saya bilang, orang paling dungu di Indonesia. Karena nalarnya sudah nggak jalan lagi. Dia nggak bisa membedakan, ya, mana kebijakan yang bisa berjalan, mana kebijakan yang tidak bisa berjalan. Kalau indikatornya kegagalan, saya bilang bahwa Presiden Konoha saat ini, ya, itu adalah presiden yang paling gagal dalam sejarah Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena dua program dia yang gembar-gembor di periode pertama itu tidak pernah diwujudkan. Contohnya revolusi mental dan tol laut. Saya paling suka dengan program itu dulu, ya, revolusi mental dan tol laut.
mana menurut Anda yang dungu? Ketemu lagi di Kombur Sendiri selanjutnya.